washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri inna insana fi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis taqwal. Mukadimah ikut pada yang pertama. Yang pertama, yang terhormat bapak-bapak yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Intinya pertama, mungkin masalah ini saya sudah kemukakan ketika audiensi dengan Pak Bupati tanggal 25 September 2013, yang mana ada beberapa rencana strategis jangka panjang, jangka pendek, jangka dapur, dan jangka imah. Yang pertama, mungkin jangka panjangnya pembahasan RDTR, rencana detail tata ruang, yang hari ini harusnya saya ketemu dengan Tarkim membahas RDTR bagaimana kemarin rencana detail tata ruang lokasi para pedagang yang sedang dipansuskan. Jadi saya minta tidak semua, tapi minimal rencana strategis pasar dan terminal ke sebelah mana. Yang kedua, ada jangka pendek tentang pembangunan plaza yang ada di taman. Jadi ada pembangunan plaza yang ada di taman. Yang pertama, kami mengakui dan menyadari bahwa itu tanah pemerintah yang seharusnya ada estetika dan pembangunan harus berlanjut. Tapi di sisi lain ada beberapa elemen masyarakat termasuk anggota kami itu bisa berdagang dan tidak memutuskan mata rantai kehidupan. Itu yang saya tekankan kepada Pak Bupati, bahwa kita bukan berdegong dan sebagainya, akan tetapi ini harus ada kemana nih solusi konkretnya. Yang pertama, saya singkat saja sih, tidak akan lama. Konkretnya hanya dua sebenarnya. Yang pertama, saya kemarin ditanya, ini silakan Kang Agus, gimana kata konsep PKL seperti apa? Kalau Akang punya konsep, saya gunakan dalam konsep Akang lebih bagus, saya ikuti. Tapi kalau konsep pemerintah lebih bagus, saya ikuti yang itu. Konsep saya tawarkan dua. Yang pertama, survei ke lapangan, karena kita tidak bisa mengawang-awang seperti ini. Survei ke lapangan, cari lokasi yang lebih representatif, layak dan sebagainya, baru pindahkan. Nah, yang kedua, ada lokasi. Kalau solusi konkret hari ini, ada lokasi yang dipakai sama parkir di sub seperti itu. Nah, itu bisa digunakan sama PKL sementara dari pembangunan di taman. Nah, ternyata seminggu kita belum ada survei gitu ya Kang Hasan. Di mana survei ternyata masih ada undangan ke sini. Jadi di PKL sebenarnya hanya dua opsi, silakan. Saya juga minta konsep dari pemerintah, konsepnya seperti apa kan gitu. Konsep seperti apa, jangan sampai saya mengakui bahwa pembangunannya harus terus berlanjut, karena itu mukanya Singaparna itu gitu. Mau di Garut, mau di Bandung, mukanya seperti itu taman. Si lain, saya minta kemarin sampai ke Dewan Incumbent kemarin ketika ada publik malam Senin, saya tanya ini konsep Dewan seperti kumaha. Dialog publik nih, konsep Dewan seperti kumaha. Jikalau saya bukan berarti berdegong dan sebagainya, tapi aturan PPS-nya harus ditegakkan dong kan gitu. Buat apa ada aturan kalau pemerintah juga melanggar gitu. Contoh seperti ini. Ketika lahan hijau di Singapura itu ada 5. Yang pertama depan Pegadaian. Yang kedua lahan besar itu hijau yang sekarang lagi pembangunan pasar. Yang kedua lahan hijau yang dipakai parkir di sub. Yang kelima lahan hijau dipakai baliho. Yang keenam dipakai pos polisi. Kalau itu peruntukannya Pepres bahwa itu lahan hijau, dibuang dulu dong pos polisi kalau mau aturan gitu ya. Jangan menggunakan PKL tapi pos polisi juga harus gitu kan. Itu kan harus adil gitu kan, kalau kita mau adil-adilan. Nah, terus misalnya itu lahan di sub, parkir itu kan lahan hijau. Dulu kan itu lahan hijau. Nah, itulah mungkin di PKL ini nanti kawan-kawan Pak Ketua menambahkan. Jadi pertanyaan bagaimana konsep PKL hari ini, konkretnya itu gitu konkretnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ketua,